Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minal aidin wal faizin Ustaz. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya Ustaz. Ini di kampung mudik atau sudah balik ke ibu kota Ustaz? Sedang menikmati mudik. Saya kan bukan pegawai negeri, bukan ASN, jadi tidak terikat oleh waktu. Siap. Iya Ustaz. Ada fenomena yang perlu kita bahas saat ini Ustaz, yaitu stigmatisasi atau labelisasi Ustaz. Itu saat ini menjelma atau menjadi senjata untuk membunuh karakter. Meski pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, stigmatisasi ini sudah mulai muncul Ustaz. Salah satunya terjadi kepada gubernur yang dituduh sebagai si A hingga dicap sebagai kadrun. Nah, seorang rektor sebuah perguruan tinggi mencap perempuan yang berjilbab sebagai seorang yang memiliki pemikiran yang tertutup. Nah, ini sebenarnya fenomena apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebetulnya ini kalau orang sedang berkompetisi dalam sebuah kontestasi politik, bagian dari demokrasi, ya sah-sah saja orang memperkenalkan dirinya, orang mencitrakan dirinya agar dipilih. Tapi ketika yang terjadi adalah justru pertama melakukan stigmatisasi atau labelisasi dengan sesuatu yang belum tentu ada pada yang diberi stigma, gitu kan, sama dengan fitnah. Kedua, stigma yang diberikan, label yang diberikan, selain tidak tepat, itu juga mengandung unsur rasisme atau sektarianisme. Jadi sara, dan itu bertentangan dengan etika, bertentangan dengan spirit demokrasi. Kalau orang ingin memperkenalkan produk barangnya, ya mestinya dia menunjukkan kualitas keunggulannya, bukan justru menjelekkan produk toko lain. Karena itu sama dengan black marketing, dan itu black campaign namanya. Masyarakat yang cerdas itu justru akan berpihak kepada orang yang diberi stigma negatif. Saya melihat ada upaya untuk memberikan stigma yang tidak ada pada orang itu. Seperti misalnya stigma Syiah. Seolah-olah Syiah digambarkan adalah sebuah stigma negatif. Karena sudah terlanjur dipahami oleh masyarakat, sebagian masyarakat identik dengan kesesatan. Sehingga ketika orang disebut Syiah, itu sama dengan menghilangkan peluangnya untuk bisa tampil sebagai kandidat presiden atau apapun namanya. Jadi, memberikan stigma itu sendiri adalah bagian dari pembunuhan karakter, hal yang tidak terpuji, tidak etis, bukan hanya dalam politik, dalam segala hal, itu bagian dari fitnah. Kedua, kadang fitnahnya itu menyangkut keyakinan. Dan keyakinan sendiri, andaikan orang itu memang Syiah, meskipun pada kenyataannya memang bukan Syiah, itu kan pertama menyeret-nyeret sebuah keyakinan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, karena negara ini dibangun dengan demokrasi dan kebinekaan, sehingga siapapun yang terpilih itulah yang berhak, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun alirannya. Dan juga stigma rasial dan etnik, padahal sesuai dengan konstitusi siapapun warga negara yang memang terpilih, ya dia yang berhak untuk memimpin, terlepas apapun etniknya. Dan karena itu kita juga pada saat yang dulu kita juga keberatan ketika seorang Ahok dipersoalkan etnisitasnya atau agamanya. Mengapa? Ya, kalau memang dia yang terpilih, ya dia harus diterima. Nah, ini juga ketika kita memprotes seorang Ahok, protes black campaign terhadap seorang Ahok karena keyakinannya, karena etnisnya, kita juga harus konsisten untuk menolak apapun yang dilakukan siapapun yang melakukan black campaign terhadap keyakinan maupun terhadap etnisitas dan asal keturunannya. Aneh bila kita, misalnya, kita keberatan terhadap orang yang memojokkan Ahok karena
etnisnya, karena agamanya, tapi kita justru memojokkan seorang kandidat lain, meskipun kita tidak memilihnya, kita tidak setuju dengan pandangannya, kita tidak cocok dengan gayanya, mestinya kita tidak justru menggunakan cara yang dulu kita protes ketika orang-orang, sekelompok orang memojokkan Ahok. Ini terlepas kita mendukung atau tidak. Artinya, kalau kita keberatan terhadap seorang kandidat, jelaskan kekurangan-kekurangannya, jelaskan pengalaman kebijakannya selama dia menjabat sebagai pejabat daerah atau apa. Itu lebih elegan ketimbang kita mempersoalkan etnisitasnya, membawa-bawa gurun lah, membawa Yaman lah, membawa Arab lah, membawa Syiah lah, membawa apapun yang sebetulnya itu tidak ada kenyataannya. Iya, bahwa kita tidak mendukungnya, ya, bahwa kita tidak mendukungnya karena kebijakan-kebijakannya atau apapun, itu sah, boleh. Tapi ketika melakukan pembunuhan karakter, orang sekedar bikin video di tengah jalan lalu mempersoalkan karena apa dia pemasang poster di mana-mana, orang poster. Sekarang ini poster-poster calon anggota DPR pun ada di setiap daerah. Tidak ada masalah. Jadi jangan kemudian difokuskan kepada satu tokoh, pada satu kandidat, itu mengesankan ada kekhawatiran yang berlebihan. Perlakukan sama. Siapapun kandidat, ya harus menunjukkan cara yang baik. Kalau kita tidak cocok dengan caranya, ya caranya yang dikritik tanpa mempersoalkan keyakinannya, tanpa mempersoalkan etnisitasnya. Jadi ada sesuatu yang kita kelebihan kalau kita menentang ekstremisme agama, ya, radikalisme agama, dan karena itu kita menentang siapapun yang berusaha untuk mempolitisasi agama. Maka kita juga harus konsisten untuk menentang siapapun yang tujuannya melawan intoleransi, tapi menggunakan cara-cara intoleran. Rasisme. Mempersoalkan orang etnisitasnya. Mau etnis dari manapun. Kalau dia memang warga negara dan sah secara administratif, ya dia berhak. Mau mendukung atau tidak, itu urusan lain. Saya termasuk orang yang keberatan dan tidak mendukung kandidat yang sekarang ini sering menjadi sorotan. Tapi saya keberatan bila yang dibawa-bawa adalah keyakinannya. Pertama, dia bukan Syiah. Dan andaikan Syiah, kenapa? Apa masalahnya? Bukankah Syiah justru yang menjadi bulan-bulanan kelompok ekstremis, kelompok garis keras yang selama ini dianggap kadrun itu kan membenci Syiah. Nah, kenapa sekarang justru orang yang dianggap kadrun justru dianggap Syiah? Diungkir balik namanya. Itu persoalannya, Mas. Jadi kompetisi itu wajar. Masih lama, ya mungkin masih lama, tapi kita kan sudah terbiasa dengan polarisasi politik. Ini sudah terlanjur. Sehingga selama 5 tahun orang berkampanye. Terselubung dengan berbagai macam cara. Dan yang melakukan itu semua orang. Kita sudah tidak bisa menutup mata terhadap itu. Baik, Ustaz. Cuma saja, Ustaz, mereka yang menuduh Gubernur Anies ini sebagai Syiah, itu menyatakan berdasarkan sebuah investigasi. Salah satunya adalah Anies pernah berkunjung ke Iran, yang merupakan negara mayoritas Muslim Syiah. Kemudian anaknya disebut-sebut belajar di sekolah yang distigma Syiah pemiliknya. Nah, itu bagaimana, Ustaz, menanggapi itu? Banyak orang sekolah di sekolah Kristen, apakah kemudian dia menjadi Kristen? Dan banyak orang berkunjung ke negara yang mayoritas non-Muslim, apakah kemudian dia menjadi non-Muslim? Kan mestinya ini juga bukan bahan yang baik, ini bukan bahan yang sehat untuk dijadikan dasar investigasi segala. Saya pernah ke Hong Kong, saya ke beberapa negara non-Muslim. Apakah kemudian kita menjadi penganut agama yang dianut oleh masyarakat yang kita kunjungi negaranya? Please. Lagi pula seperti saya katakan, Syiah ini identik dengan musuh kadrun, kan? Kan kadrun itu adalah intoleran yang menentang kelompok lain agama maupun yang seagama tapi berbeda pandangan. Bahkan yang sepandangan pun, pandangan keagamaan tapi berbeda afiliasi politik pun mereka tolak. Ya, kenapa anti kadrun justru berperilaku seperti kadrun? Ini kan aneh. Kalau dia mau sekolah di mana pun itu, saya kira itu bukan tidak patut untuk disebut sebagai hasil investigasi. Itu bisa diakses oleh siapapun orang muda. Dan terbukti dia berkunjung kemana saja. Ke Amerika. Dia sekolah di Amerika.
Kenapa tidak itu dipersoalkan? Jadi dan sekolah itu bukan sekolah yang disebutkan bahwa anaknya ada di sekolah itu, bukan sekolah sih. Tinggal cek saja, lihat apa yang diajarkan. Kenapa justru yang biasanya mengaku sangat nasionalis, moderat, toleran, anti politisasi agama, anti intoleransi, justru akhirnya melakukan blunder dengan mengangkat narasi yang biasa diangkat oleh kaum intoleran. Ini kan jungkir balik. Perlu disebut investigasi, siapapun bisa mengakses. Ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir terhadap kandidat. Kalau memang masyarakatnya sadar, masyarakatnya memang ternyata toleran, cinta damai, anti terhadap politisasi agama, kapitalisasi agama, tidak akan terpilih. Ya. Tapi kalau kita serang terus, kalau diserang terus dengan cara-cara yang tidak elegan, justru akan memunculkan figurnya sebagai orang yang dizalimi. Dan jangan lupa, banyak tokoh-tokoh yang menang dalam kompetisi bukan karena keahliannya, bukan karena popularitasnya, tapi karena ditampilkan sebagai orang yang dizalimi dan akhirnya mendapatkan simpati banyak masyarakat. Jadi bisa menjadi blunder. Apa sebenarnya yang mendasari atau yang membuat orang itu melakukan stigmatisasi kepada orang lain? Ya biasalah orang kan memihak politik, memihak kandidat ini dan kandidat itu. Ketika seorang menjelekkan satu kandidat, berarti dia mendukung kandidat lain. Sebetulnya tidak ada masalah. Tidak mendukung kandidat lain karena kelemahannya, karena inkompetensinya, karena keputusan-keputusannya. Itu bisa. Tapi kalau yang dipersoalkan adalah keyakinannya, yang dipersoalkan etnisnya, mencemooh latar belakangnya, mencemooh orangnya secara fisik atau apapun, ini bagi saya, ini bukan demokrasi. Ini demokrasi. Dan itu mencederai rasa kebangsaan kita. Siapapun orang, etnisnya, agamanya, ini demokrasi bukan negara agama. Kenapa justru orang yang selalu membawa nama kebangsaan, nama negara, NKRI, mengakunya begitu, tapi mempersoalkan etnisitas? Kita kan bangsa. Bangsa dikonsumsi berdasarkan kontrak sosial. Apapun keyakinannya, apapun agama. Ya. Kalau soalnya seorang non-muslim, saya tegas, terpilih dari etnis yang mungkin dianggap non-muslim, etnis yang mayoritasnya non-muslim, tapi itu memang acceptable, diterima. Ya, populer, masyarakat menginginkan dia, kita harus dukung. Dan itu yang kita lakukan ketika terjadi pilgub. Dan kita juga tidak mendukung yang sekarang berkuasa di Jakarta. Tapi ketika dia sudah disahkan secara konstitusional, disahkan sebagai, kita terima dia. Kita menerimanya bukan sebagai orang yang kita pilih, diterimanya sebagai orang yang memenangkan sebuah pemilihan yang disahkan oleh negara. Nah, ini bentuk komitmen kita kepada negara. Bahwa ada kecurangan, yang melakukan kecurangan bukan satu kandidat itu, di belakangnya ada tim bahkan ya yang ikut dalam kekuasaan saat ini juga bagian dari itu. Semuanya ikut menjatuhkan kandidat lawan yang dianggap menistakan agama. Nah, itu penistaan juga labelisasi, stigmatisasi. Jelas itu tidak adil. Tapi sudah diproses, semua sudah berjalan, dia menerima dan dia sudah legowo, dan saya kira kita tidak bisa mundur ke belakang. Bahwa proses dulu itu buruk, itu tidak boleh kita ulang. Jadi jangan karena dulu buruk kemudian kita mengulangi dengan cara yang buruk. Itu sama dengan membersihkan sesuatu dengan sesuatu yang kotor. Biarkan itu berlalu dan kita jangan mengulangi. Nah, siapapun yang melakukan itu harus kita tentang. Kalau seorang kandidat melakukan politisasi agama, ya kita persoalkan politisasi agama. Tapi jangan sebut-sebut keyakinannya. Jangan hina keyakinannya, jangan cemooh keyakinannya, etnisnya, asal usulnya, yang memang itu tidak ada hubungannya dengan tujuan untuk berkompetisi dalam politik. Itu tidak fair. Ya. Baik, Ustaz. Nah, terus kemudian kenapa stigmatisasi itu kerap kali menggunakan sektarianisme dan rasialisme, Ustaz? Kenapa ini, Ustaz?
itu kan mudah membangkitkan kebencian. Itu kan lebih murah daripada money politik. Daripada money politik, ya membangkitkan sektarianisme lebih mudah. Nah, kelompok sana menggunakan sektarianisme. Isu agama, politik identitas, kita tentang, kita tidak suka itu. Tapi pada saat yang sama kita juga harus jujur. Ada yang menentang politisasi agama, politik identitas dengan menggunakan politik identitas rasial. Sama-sama identitasnya yang digunakan. Sama-sama mengeksploitasi sesuatu yang primordial. Dan itu tidak boleh. Jadi no sektarianisme, no rasisme. Itu namanya jalan sehat. Itu namanya demokrasi yang elegan. Jadi tentang tolak seorang kandidat. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakannya tentang stadion lah, tentang apapun. Silahkan, asal by data. Tidak ada masalah. Tunjukkan kemudian kelebihan kandidat lain. Asal juga by data. Ya, tidak ada masalah. Tapi jangan persoalkan etnik. Karena etnik tidak bisa dibawa-bawa. Itu rasisme dan itu tidak berkelas. Di Amerika yang kita anggap negara adidaya yang imperialistik yang berusaha untuk menghegemoni dunia, berusaha untuk mencitrakan dirinya tidak mempersoalkan etnisitas orang ketika memilih seorang Obama sebagai presiden. Ya, India yang mayoritas Hindu bisa memilih seorang presiden beragama Islam karena demokrasi. Kalau tokohnya memang diterima dan dia memang terbukti mampu dipandang oleh masyarakat kompeten, dia bisa berhak. Nanti orang yang kita tidak pilih dan ternyata dia dipilih oleh mayoritas, ya kita juga harus menerimanya. Itulah demokrasi. Demokrasi itu legawa terhadap hasil. Kalau dengan cara yang tidak baik, itu justru menghancurkan demokrasi. Jadi memang mengapa itu diambil? Karena ada kekhawatiran mungkin elektabilitasnya meningkat. Mungkin berdasarkan survei-survei, atau karena ingin cara murah untuk mempengaruhi opini publik. Sehingga tidak perlu money politik. Ya kan orang dengan agama itu orang bisa ikut. Lebih murah. Orang dengan dibangkitkan sentimen rasnya, seolah-olah ras itu adalah sesuatu yang supreme, itu kan dilakukan oleh para pencari kekuasaan. Tapi itu semuanya palsu. Orang dilihat dari mana? Dari jiwanya, dari perilakunya. Tidak dilihat dari asal-usulnya. Makanya kalau orang tidak dipermasalahkan asal-usulnya menjadi anggota TNI, mau anak PKI atau apapun, selama dia memenuhi syarat, kita dukung itu orang diterima. Tapi konsisten menerimanya ya menerima. Mau anak siapapun, kalau dia memang memenuhi syarat, dia harus diterima. Nah itu juga berlaku mestinya. Kenapa hanya ini yang dipersoalkan? Kenapa hanya kandidat ini yang dipersoalkan? Lalu membawa etnis? Itu bagi saya tidak patut. Ya mungkin ucapan saya ini akan mengundang komentar-komentar negatif, tapi saya tidak peduli. Saya punya hak untuk berbicara selama saya bisa mempertanggungjawabkannya. Ya. Baik, Ustaz. Lalu apa bahayanya, Ustaz, jika stigmatisasi ini terus terjadi dan semakin membesar? Ya, akhirnya demokrasi palsu. Ya, berarti tidak memberi kesempatan kepada orang lain, seolah-olah hanya milik satu kelompok, dan itu tidak sehat. Siapapun, selama memenuhi syarat-syarat administratifnya, bisa 1000, bisa lebih dari itu kandidat. Kan KPU akan melakukan verifikasi. Kan masyarakat juga tahu, bisa mengakses informasi, mana yang benar, mana yang tidak, mana bukti keberhasilan, mana kegagalan. Jadi menurut saya, biarkan semuanya berkompetisi. Nanti masyarakat akan tahu. Kalau masyarakatnya memang benar-benar anti terhadap politik identitas, ia tidak akan memilih kandidat yang dianggap mengeksploitasi agama, simbol-simbol agama. Tidak perlu khawatir. Tapi kalau memang masyarakatnya cenderung intoleran, cenderung lebih suka kepada segala mayoritas agama, mayoritas etnik, ya nanti itu juga tidak terpilih. Tidak perlu khawatir menurut saya. Jadi pede saja. Para buzzer, para tim sukses, bekerjalah dengan baik, dengan etika. Pasti nanti kandidat yang baik, yang menurut masyarakat itu yang dipilih yang paling banyak, itulah yang terbaik. Saya yakin.
dan mereka yang berusaha untuk melakukan pencitraan, penghancuran karakter dan sebagainya akan hilang. Dan kalaupun terpilih, akan terbukti kegagalannya saat memimpin. Satu lagi sebenarnya pertanyaan, Ustaz. Apa yang harus dilakukan untuk melawan stigmatisasi ini, Ustaz? Ya, kita melakukan edukasi publik. Ya ini yang kita lakukan adalah bagian dari melawan arus itu. Bukan berarti kita mendukung kandidat tertentu. Saya justru anti kepada kandidat yang sekarang ini diidentikan dengan politik identitas yang didukung oleh kelompok-kelompok garis keras, ya. Tapi saya tidak mendukung stigmatisasi dengan label mazhab, aliran, keyakinan, etnis, suku, ras, itu saya menentang. Saya secara pribadi memang tidak punya pilihan politik untuk itu karena sejak awal saya punya pilihan politik saya sendiri. Tapi saya menentang bila menggunakan identitas juga. Jadi identitas itu bukan hanya agama, tapi etnis juga identitas. Jadi sama-sama menggunakan politik identitas. Ini yang kita tahu. No sektarianisme, no rasisme. Lihat apa yang dilakukan, lihat kompetensi, lihat kemampuan, dan harapan-harapan yang bisa diwujudkan oleh seorang kandidat. Program-programnya, visi-misinya. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.